Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidur Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK SBMPTN, khususnya untuk mata pelajaran ekonomi dan geografi. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Biaya variabel suatu perusahaan diketahui sebesar Rp100.000 pada saat output yang dihasilkan sebanyak 5 unit. Jika biaya tetap sebesar Rp40.000, maka biaya total rata-rata untuk menghasilkan output sebanyak itu adalah, nah ini merupakan soal SBMPTN tahun 2018. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, kita tuliskan terlebih dahulu Diketahui, di sini biaya variabel sebesar Rp100.000 atau variabel cost. Kita singkat menjadi VC. Variabel cost sama dengan Rp100.000. Kemudian yang kedua ada output atau kuantitas. Nah, output atau quantity sebanyak 5 unit. Kemudian yang terakhir ada biaya total. Ada biaya tetap. Biaya tetap sebesar Rp40.000 atau fixed cost. Kita singkat dengan FC. Rp40.000. Nah, yang ditanya adalah biaya total rata-rata atau average total cost. Nah, berarti ATC atau biasa disebut AC juga. Nah, untuk mencari AC atau ATC ini, kita bisa menggunakan rumus AC sama dengan total cost atau TC dibagi quantity atau output. Nah, berarti di sini kuantitinya udah ada nih 5 unit. Nah, kita tinggal nyari TC-nya, total cost. Nah, untuk mencari total cost, itu adalah rumusnya TC sama dengan FC atau fixed cost biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Nah, di sini udah diketahui nih VC atau variable cost-nya itu adalah Rp100.000. Nah, berarti fixed cost-nya dulu, berarti fixed cost-nya itu Rp40.000. 40.000 ditambah variable cost 100.000. Jadi hasilnya adalah total cost-nya sebesar Rp140.000. Nah, kita telah mengetahui nih total cost dari produk ini. Nah, selanjutnya kita tinggal cari AC-nya. Nanti AC sama dengan total cost tadi dibagi dengan kuantitas. Total cost-nya sebesar Rp140.000 dibagi dengan kuantitas atau outputnya sebesar 5. Nah, berarti kita tinggal bagi aja 140 dibagi 5 itu kan 28 ya. 28, berarti hasilnya adalah 28.000. Nah, jadi untuk AC atau biaya total rata-rata itu sebesar Rp28.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini masih sama soal ekonomi. Nah, seorang lulusan SMA diterima di UGM. Yang bersangkutan juga telah diterima untuk bekerja penuh waktu atau full time di toko A dengan gaji sebesar Rp300.000 per bulan. Di pabrik B dengan gaji Rp325.000 per bulan dan di pabrik C dengan gaji Rp350.000 per bulan. Jika yang bersangkutan memutuskan untuk melanjutkan kuliah dan bukan bekerja, maka biaya oportunitasnya adalah sebesar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih biaya oportunitas atau biaya peluang ya teman-teman. Nah, biaya peluang atau biaya opportunity ini adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Atau biaya peluang ini juga disebut sebagai biaya implisit dan kesempatan yang hilang. Nah, jadi untuk kita memilih sesuatu, misalkan ada dua pilihan A sama pilihan B. Nah, ketika kita memilih untuk memilih pilihan A, maka kita akan mengorbankan pilihan B. Nah, itu jadi ada pilihan yang harus dikorbankan oleh kita. Nah, itu namanya biaya opportunity atau biaya peluang. Nah, untuk kasus soal ini, kita catat terlebih dahulu. Diketahui
seorang lulusan SMA ini dia sudah diterima nih di bekerja penuh waktu di toko A. Di toko A itu dengan gaji sebesar 300.000. Kemudian di toko B dia mendapatkan gaji sebesar 325.000. Dan di toko C dia mendapat gaji 350.000. Yang ditanya keputusannya si seorang lulusan SMA ini melanjutkan untuk kuliah. Nah, berarti biaya peluang atau opportunity yang dia korbankan itu adalah ini, gaji-gaji yang bakal dia dapat ketika dia melanjutkan untuk bekerja. Nah, dari 3 toko ini A, B, C. Nah, gimana sih cara menentukan biaya peluang yang benar? Nah, untuk kasus ini, untuk menentukan biaya peluang atau BP itu kita cari dari gaji-gaji ini yang paling besar nominalnya. Nah, di sini yang paling besar yang dia korbankan itu adalah ketika dia bekerja penuh waktu di toko C, yaitu sebesar 350.000 gajinya. Nah, berarti biaya peluang atau biaya opportunities-nya adalah 350.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. 350.000 per bulan. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini soal mengenai materi geografi, yaitu khususnya untuk materi atmosfer. Nah, untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara yang bermesin jet biasanya terbang di wilayah titik-titik. Nah, yang merupakan soal SBMPTN tahun 2018 juga. Nah, ini merupakan tadi materi atmosfer, di mana atmosfer itu adalah lapisan udara yang melindungi bumi dari kejadian-kejadian luar angkasa. Nah, di sini lapisan atmosfer itu terbagi lagi nih menjadi 5 lapisan. Ya, ada lapisan troposfer, strato, meso, termosfer, dan yang paling luar ini ada eksosfer. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi dari masing-masing lapisan atmosfer ini. Nah, yang pertama itu ada lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer ini merupakan lapisan paling bawah dari lapisan atmosfer, yaitu kira-kira 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Nah, troposfer ini fungsi yang paling utama itu adalah sebagai tempat terjadinya fenomena cuaca. Fenomena cuaca, misalkan seperti hujan, petir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fungsi dari lapisan troposfer. Nah, apakah pesawat udara atau pesawat bisa terbang di lapisan troposfer? Yang pasti tidak ya. Karena di lapisan troposfer ini malah tempat terjadinya fenomena cuaca, jadi tidak bagus untuk penerbangan pesawat. Nah, kita lanjut ke lapisan kedua nih. Ada lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet, sinar UV. Sinar ultraviolet. Nah, kenapa? Karena di lapisan stratosfer ini itu mengandung yang namanya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini berperan untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Nah, itu. Nah, jadi karena di lapisan stratosfer ini tidak ada
gangguan cuaca atau fenomena cuaca. Jadi lapisan stratosfer ini cocok nih untuk terbang pesawat atau untuk menerbangkan pesawat. Jadi selama ini pesawat itu terbang di lapisan stratosfer, yaitu untuk melindungi dari fenomena cuaca yang dapat menghambat perjalanan. Oke, kita next ke lapisan selanjutnya. Itu ada lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini itu melindungi bumi dari meteor atau benda luar angkasa lainnya. Nah, jadi ketika sampai di lapisan mesosfer ini, meteor akan ke lapisan selanjutnya, yaitu ada lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini berperan dalam menentukan gelombang radio. Jadi selain itu di lapisan termosfer ini ionasi. Nah, itu berasal dari atmosfer ini. Nah, tadi yang terakhir di sini ini merupakan keluar gravitasi tidak ada adanya gravitasi yang paling luar dari lapisan atmosfer. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkat mengenai lapisan atmosfer. Nah, berarti di sini untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat bermesin jet biasanya terbang di wilayah. Nah, troposfera atau troposfer tadi ini merupakan tempat terjadi peristiwa. Jadi ini pasti salah. Mesosfer. Nah, stratosfer ini karena di lapisan ini ada gangguan. Nah, berarti kita keep dulu jawaban yang B, mesosfer. Nah, mesosfer ini lapisan untuk melindungi dari meteor. Ini salah ya, enggak. Termosfer juga enggak. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B atau jadi yang tadi, yang fungsinya untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet dan cocok untuk penerbangan pesawat. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.